Selama habaib tidak diganggu, selama habaib tidak dinistakan, selama habaib tidak dizalimi, maka negara ini akan baik-baik aja. Tapi kalau sudah ada habaib dizalimi, habaib dinistakan, maka lihatlah nanti azab Allah yang akan diturunkan. Di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Cuman faka'annama ru'ani, barang siapa melihat wajahnya orang alim sama seperti dia melihatku, kata Rasulullah. Man jalasa aliman faka'annama jalasani, barang siapa duduk dengan orang alim seperti duduk denganku, kata Rasulullah. Gimana? Man sofaha aliman faka'annama sofahani, barang siapa bersalaman dengan orang alim sama seperti bersalaman dengan Rasulullah. Man jalasa aliman faka'annama jalasani, barang siapa duduk dengan orang alim maka seperti duduk dengan Rasulullah SAW. Man jalasani fid dunya ajlastuhu fil akhirah, barang siapa duduk di dunia dengan orang alim sama seperti duduk dengan Rasulullah, dan barang siapa duduk dengan Rasulullah maka dia akan duduk bersama Rasulullah di akhirat. Begitu tingginya kedudukan para kiai, para habaib, para ulama, para penyampai ilmunya Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kalian, orang-orang yang nggak punya adab kepada para habaib, nggak punya adab kepada para kiai, para alim, hati-hati kalian. Saya masih memegang ucapan Ketua PWNU Jawa Timur, siapa namanya? Kiai Marzuki Mustamar, hafidhahullah ta'ala wa ardhah. Kiai Marzuki Mustamar itu ketika haulnya Sunan Bonang, beliau menitipkan, kalau Indonesia ini mau aman, jangan sekali-kali kalian menyakiti habaib. Indonesia itu beruntung karena di dunia ini tidak ada belahan dunia manapun, tidak ada yang dihuni negara seperti Indonesia, yaitu paling banyaknya habaib. Hadramut itu enggak sebanyak Indonesia, habaibnya melimpah. Habaib ini pertanda kalau negara ini dicintai oleh Allah. Beruntung orang-orang yang di tempatnya ada darah daging Nabi Muhammad SAW. Kiai Marzuki Mustamar itu beliau mengatakan, wis tau percaya mbak aku, percaya sama saya. Selama habaib tidak diganggu, selama habaib tidak dinistakan, selama habaib tidak dizalimi, maka negara ini akan baik-baik aja. Tapi kalau sudah ada habaib dizalimi, habaib dinistakan, maka lihatlah nanti azab Allah yang akan diturunkan. Oke, Pak Marzuki Mustamar pada saat haulnya Mbah Sunan Bonang, masih ada tuh rekamannya. Namun habaib sendiri juga harus tahu diri. Habaib juga harus tahu diri. Di negara ini dimuliakan, di negara ini dihormati, jangan sampai mencoreng nama habaib. Habaib itu dicintai di negara ini, harus tahu diri juga. Jadi orang itu yang kalau dimuliakan, orang itu kalau punya jabatan, kalau punya kedudukan juga harus tahu diri. Orang kalau biasa itu dia boleh selengean. Boleh selengean apa? Bahasa Indonesianya apa? Boleh ngawur, boleh seenaknya sendiri. Tapi kalau sudah punya jabatan, punya kedudukan, harus mawas diri, berucap yang baik, berlaku yang baik, tidak berkata kasar, menenteramkan, maka kalian akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dulu kakek-kakek kita, ya disitulah kita berada. Habib Umar bin Hafid itu mewasiatkan kepada kita, kalau berdakwah itu tidak menakut-nakuti orang, kalau berdakwah itu tidak mengancam orang, tidak membuat kegaduhan. Habaib, ciri khasnya habaib itu dia tidak membuat kegaduhan, dia tidak membuat perpecahan, dia tidak membuat tidak menakut-nakuti, tidak memaki-maki. Itu ciri khas daripada diriah Nabi Muhammad, ciri khas daripada para habaib. Begitu. Ada orang ceramah kok sampai
berkata yang tidak baik itu bukan mencerminkan dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tegas boleh, keras boleh, tapi tidak dengan berkata kotor, tidak dengan mencaci maki. Gitu. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا غنى